Menurut pandangan saya, cukup disesalkan dan membuat hati saya kecewa. Sangat disayangkan ya pastinya, karena seperti yang kita tahu saat ini tenaga kesehatan juga sedang berjuang untuk kita semua. Saya menyayangkan atas tindakan apa yang terjadi pada penyerangan di Papua yang dilakukan oleh OPM yang menyerang tenaga kesehatan dan juga menghancurkan pelayanan fasilitas kesehatan. Di sini saya turut berduka cita kepada keluarga dan juga kerabat-kerabat. Saya harap agar konflik yang terjadi di Papua itu segera terselesaikan. Saya sangat menyesalkan kejadian yang terjadi di Papua yang terutama menimpa para tenaga kesehatan, dan saya berharap agar kejadian ini merupakan yang terakhir dan tidak akan terulang lagi. Kejadian ini membuat saya meragukan keamanan dari profesi yang akan kita tekuni nantinya. Turut berduka tentunya. Tidak seharusnya mereka mengalami hal tersebut. Bahkan di Konvensi Jenewa pun disebutkan bahwa di lokasi konflik tenaga kesehatan itu harusnya dilindungi. Miris melihatnya. Di mana rasa kemanusiaan? Apakah perlindungan yang menjamin mereka hidup saja tidak bisa diberikan? Sedangkan mereka mengabdi untuk memberikan kehidupan yang layak bagi rakyat Tuhan. Aksi kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Kiwirok, Papua pada Senin 13 September 2021 menjadi sorotan Indonesia. Puskesmas Kiwirok merupakan lokasi pertama yang diserang puluhan anggota KKB. Mereka membakar puskesmas, melakukan penganiayaan, serta pelecehan pada tenaga kesehatan, hingga menyebabkan salah satu di antaranya, yaitu Suster Gabriela Meilani, meninggal dunia. Kekerasan kepada tenaga kesehatan bukan terjadi kali ini saja. Beberapa kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan diantaranya adalah perawat RS di Palembang yang dianiaya orang tua salah satu pasien pada bulan April 2021. Pemukulan kepada dokter internship oleh Ketua DPRD Lebong, Bengkulu pada tahun 2017. Salah satu dokter RSUD Atambua yang dianiaya beberapa keluarga dari jenazah yang dinyatakan positif COVID-19 pada bulan Juli 2021. Sudah terdapat dasar hukum perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam pasal 4 tertulis, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap perlindungan kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik. Dalam pasal 57 juga tertulis, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Kekerasan terhadap tenaga kesehatan tentu akan membawa sejumlah dampak buruk. Tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik, hal ini juga dapat mempengaruhi mental tenaga kesehatan akibat peristiwa kekerasan yang dialaminya atau bahkan hingga meninggal. Kejadian kekerasan terhadap tenaga kesehatan di daerah-daerah dapat membawa dampak jangka panjang, seperti tenaga kesehatan yang semakin enggan bertugas di daerah tertentu akibat risiko yang mungkin dihadapinya. Jika hal ini terus terulang, tentu akan berdampak buruk pada sistem pelayanan kesehatan di daerah. Semoga pemerintah lebih concern terhadap keselamatan nakes. Dari kasus ini, semoga pemerintah lebih peduli terhadap nasib, keamanan, serta keselamatan dari para tenaga medis yang sedang berjuang mengabdikan diri untuk Indonesia. Harapan saya pengabdian tenaga kesehatan khususnya di Papua yang tanpa pamrih mengobati masyarakat siapapun dan kapanpun dapat lebih dihargai. Harapan kami, semoga keadaan di Indonesia, khususnya Papua, segera membaik, sehingga ke depannya tidak ada lagi ketakutan dan kerugian yang dialami oleh tenaga kesehatan. Karena tenaga kesehatan bukan target untuk dianiaya. Kami hanya insan yang sedang mengabdi bagi kesehatan bangsa Indonesia. Save Nakes Indonesia.